Anda masih menyaksikan laporan khusus sidang tahunan MPR RI langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta. Nah, yang kita saksikan juga, saudara, tamu semakin banyak yang hadir. Yang terbaru, ini ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebelumnya, tadi kita lihat juga ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, mulai dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kemudian ada Menparekraf Sandiaga Uno, ada Panglima TNI Jenderal Agus, dan didampingi dengan para kepala staf juga sudah mulai hadir karena semakin mendekati waktu dimulainya sidang tahunan MPR RI pada pukul 9.30. Nah, kita lanjutkan lagi, Mas Umam dan juga Bang Andreas. Tadi kan kalau tahun lalu yang jadi kritik adalah kenapa soal pencegahan, soal pemberantasan korupsi, demokrasi tidak banyak dibahas. Kalau Mas Umam melihatnya dalam 1 tahun terakhir ini, atau mungkin boleh dalam 10 tahun terakhir ini, gimana sih untuk poin-poin tadi? Iya, kalau misal terkait dengan konteks isu anti korupsi, kemudian konteks demokrasi secara general, memang itu hal yang sangat fundamental. Karena bagaimanapun juga pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari itu. Anti korupsi itu sesuatu yang sangat prinsipil terkait dengan agenda tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang akuntabel atau good governance. Problemnya kalau misal kita cermati, ada sejumlah kebijakan yang justru bukan memperkuat sebagaimana dulu yang dijanjikan, tetapi justru semakin memperlemah secara sistematis, baik di dalam konteks budaya hukum termasuk dalam konteks penegakannya. Nah, ini yang kemudian perlu dievaluasi betul, karena terjadi pencampur adukan argumen, narasi, seolah-olah digambarkan bahwa kerja-kerja anti korupsi, kerja-kerja penegakan hukum itu dianggap hanya menciptakan instabilitas politik. Dan ketika kemudian terjadi instabilitas politik, maka kemudian akan menghambat datangnya investasi. Dan seolah kemudian itu menjadi argumen untuk membungkam agenda penegakan hukum, terutama melalui lembaga-lembaga penegak pemberantasan korupsi. Nah, ini yang kemudian tentu perlu menjadi bahan evaluasi bersama ya, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan di saat yang sama terkait dengan praktek berdemokrasi, tentu ada cukup banyak hal yang bisa di-highlight, mulai dari isu kebebasan sipil, kemudian check and balances secara umum, karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian kebebasan sipil tidak tercover dengan optimal, maka mekanisme pengawasan melalui check and balances tadi itu tidak akan berjalan. Nah, kalau misal kemudian tidak berjalan, impact-nya lagi-lagi adalah kekuasaan yang kemudian menjadi kurang memiliki pengawasan yang memadai. Nah, ini yang kemudian perlu diperbaiki, bahwa kita percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kita jalankan. Kita percaya itu adalah sistem yang terbaik di antara sekian banyak pilihan, tetapi pilar-pilar demokrasi itu harus juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted, tetapi harus juga dijaga, dipertahankan, dirawat. Karena kalau misal tidak, mereka yang mengatasnamakan demokrasi, tapi praktik berpolitiknya justru bisa membunuh demokrasi. Bung Hatta pernah mengingatkan kita seperti itu. Oke, nah kalau Bang Andreas setuju nggak? Kalau tadi kan kata Mas Umam, tampaknya setidaknya di setahun kebelakang, penegakan hukum dilihat akan memicu instabilitas politik. PDIP merasakan hal yang sama? Ya, justru dalam banyak hal, dalam banyak kasus yang kita lihat, justru antara hukum dan politik ini menjadi terjadi campur aduk persoalan yang kemudian ya kita tahu bahwa apa yang sering didengar dengan kriminalisasi melalui kasus-kasus hukum itu menjadi hal yang lumrah di dalam peristiwa-peristiwa politik terakhir ini. Saya kira kita tidak perlu tutup mata gitu terhadap kejadian-kejadian dan upaya-upaya yang dilakukan, terutama melalui penegakan hukum dalam tanda petik ya, untuk kemudian menggunakan itu untuk kekuasaan. Dan saya kira ini adalah satu bagian kemunduran dari proses demokrasi yang kita hadapi ini, gitu, kita jalani ini gitu. Sehingga yang kita harapkan ke depan ini praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Dan penting di sini ya tentu ya kritik, ini perhatian dari pers, media, dan masyarakat civil society ini ya bisa lebih intensif. Kenapa? Karena kalau kita flashback ya, di dalam pemerintahan dulu, Orde Baru,
dua hal yang sering benar-benar menjadi senjata dari pemerintahan pada waktu itu kalau kita ingat kembali, yaitu pressure dan kemudian iming-iming, menjanjikan sesuatu. Pressure itu digunakan dengan segala macam cara gitu, dan kemudian iming-iming terhadap kekuasaan atau ekonomi. Nah itu menjadi hal yang senjata dari pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Pak Harto pada waktu itu. Saya masih ingat benar, Mas Umam, ketika saya kuliah dulu, saya diskusi dengan profesorku waktu itu, dia bertanya gitu soal Ibu Megawati gitu. Dia apakah menurut saya, karena waktu itu ada Tempo yang selesai muktamar di Surabaya, profesorku tanya apakah orang ini bisa melawan Pak Harto pada waktu itu. Saya terus terang waktu itu saya agak ragu. Terus tapi profesorku dia bilang gini, orang ini akan bisa menghadapi Pak Harto. Ya di samping karena dia adalah anaknya Bung Karno, tapi anaknya Bung Karno kan banyak. Tapi lebih dari itu dia bisa menghadapi dua hal yang menjadi senjatanya Pak Harto pada waktu itu, yaitu iming-iming dan kemudian pressure. Nah, itu yang kemudian menjadi kekuatan dari ibu ketika berhadapan dengan berbagai macam situasi pada waktu itu. Nah, dua pola ini sekarang kelihatan makin sering dipraktikkan, dan menurut saya ini adalah kemunduran dari proses demokrasi yang menjadi perjuangan kita ketika tahun 98 sampai dengan awal 2000 dengan melakukan perubahan-perubahan, termasuk perubahan-perubahan ya undang-undang dasar sendiri kita lakukan perubahan-perubahan itu gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara soal bahwa pembangunan fisik banyak hal yang terjadi perubahan gitu. Tapi perilaku politik kita ya perilaku kekuasaan ya, terutama perilaku kekuasaan, interaksi antara kekuasaan dan penguasa antara di level horizontal antara kekuatan-kekuatan politik yang elit-elit politik. Nah ini terganggu dengan praktek-praktek yang tadi ya itu antara politik dan hukum yang itu. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah kalau tadi banyak catatannya, kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya untuk menjaga transisi ini dengan baik? Dan ini kita lihat juga Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden terpilih tahun 2024-2029 juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta. Tapi memang sempat ditegaskan oleh Sekjen DPR RI untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak diundang. Gibran Rakabuming Raka tidak diundang, tapi kalau Prabowo Subianto hari ini hadir, kapasitasnya adalah sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Politik, yaitu adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan jangan kemana-mana saudara, kita masih akan pantau siapa lagi yang akan hadir di menit-menit menjelang dimulainya sidang tahunan MPR RI. Tetap bersama kami di Kompas TV. Menayangkan konten